Nanti acara selanjutnya akan diisi pengajian atau tasi oleh Bapak Ustadz Ali Saidi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam petik dari warung mangga. Menjawab salam saya doakan masuk surga. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang saya hormati wabil khusus Ibu Sangkem keluarga, yang saya hormati Bapak Pertemuan selaku ketua dari Pak Budiman Pakris serta seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Arisan Pakris rahimahullah, yang mudah-mudahan pada siang hari ini kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita puji panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama di kediaman Sangkem dalam rangka acara arisan paguyuban Pakris yang kita laksanakan setiap sebulan sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan kita dari tempat kita masing-masing, ada yang di ujung Marunda, ada yang dari ujung Tayem, ada dari ujung Parung Panjang Bayang, sekitar Jabodetabek. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu sekalian menuju ke tempat ini di kediaman Ibu Sangkem dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu udah belum Allahumma sholli alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi kita bersama-sama melaksanakan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, dari kita baca Yasin, tahlil, zikir doa, kita sholat zuhur bersama, dan juga kita telah mencicipi hidangan yang telah disediakan, ada bakso dan yang lain juga. Mari sama-sama kita isi daripada rohani kita. Mudah-mudahan sedikit apa yang akan saya sampaikan bisa untuk menambah daripada pengetahuan kita bersama, dan juga mempererat tali silaturahmi kita dalam kita melestarikan yakni paguyuban Pakris ini. Karena pada siang hari ini saya telah akan menyampaikan tentang daripada makna halal bihalal menumbuhkan kebersamaan dan mempererat silaturahim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya 2 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Ramadan, kita telah bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang diiringi di penghujung bulan tersebut, kita telah merayakan hari raya kemenangan umat Islam, yakni hari raya Idul Fitri.
yang intinya dalam Idul Fitri tersebut kita sesama muslim saling memaafkan yang oleh orang kita Indonesia terkenal dengan namanya halal bihalal. Jadi halal menghalalkan daripada segala dosa-dosa kita antara sesama saudara, keluarga, teman, sahabat, kait dan seterusnya. Maka dalam acara ini, dalam keterkaitannya dengan halal bihalal tersebut, dalil yang menguatkan daripada hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di lembaran yang telah saya bagikan tadi. Bapak Ibu bisa juga simak ya. Yang pertama, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Artinya Allah memerintahkan kita sebagai sesama umat yang beriman, sebagai sesama muslim, untuk saling menjaga tali silaturahim, saling menjaga rasa kebersamaan di antara kita. Karena dengan tali silaturahim tersebut dapat menjalin rasa kebersamaan di antara kita, keluarga kita dengan tetangga kita, kita dengan saudara kita, kita dengan famili kita, keluarga kita, dan saudara kita yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh. Karena diikat oleh tali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari surah Al-Quran. Itu yang perintah Allah. Kalau kita nggak mengikuti apa yang telah diatur oleh Allah, kita mau ikut siapa, Bapak Ibu? Itu kan ya? Kata Rasulullah, ada dalam sebuah hadisnya yang menerangkan, kalau engkau tidak mau mengikuti apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya, maka silakan untuk memilih tinggal di mana bumi yang engkau inginkan. Padahal langit dan bumi seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berpijak di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus mengikuti daripada aturan-aturan yang telah Allah tentukan kepada kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan sholat, kita kerjakan sholat. Kita diperintahkan untuk silaturahim, kita saling silaturahim. Kita diperintahkan untuk bagaimana kita bersikap kepada tetangga kita. Kita harus bersikap yang baik kepada tetangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah suatu hari di mana setiap kita manusia yang ketika di dunia diberikan aturan-aturan oleh Allah SWT itu mengikuti apa yang diatur oleh Allah, kemudian kita kembali kepada Allah dengan kematian. Nanti di akhir akhirat kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu kita harus percaya. Maka barang siapa yang percaya kepada itu, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Itu hadis Rasulullah. Perintahnya Rasulullah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di samping kita saling menjaga silaturahim kepada keluarga kita, silaturahim juga kepada tetangga-tetangga kita, kita juga berbuat baik kepada saudara kita, berbuat baik kepada tetangga kita. Dengan demikian, insya Allah apabila itu kita laksanakan, kita kerjakan, kita lakukan, hidup kita akan insya Allah nyaman, aman, damai, tentram, dan bahagia. Karena kita saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Itu yang dalil yang pertama. Yang kedua, dikuatkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita membangun, menjalin tali silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi fal yasil rahimah."
barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Artinya dengan silaturahim yang telah kita lakukan, yang telah kita bina, yang kita amalkan, Allah memberikan jaminan akan dipanjangkan umur kita dan juga diberikan keluasan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Saya bersilaturahim ke Pak Nasirin, ngobrol karena kita enak ngobrol itu tersebut, saling berbagi cerita, saling cerita apa saja tentang pekerjaan kita. Tahu-tahu Pak Nasirin mau tahu, Pak Ustadz kan biasanya pinter begini ya. Oh, di sana ada itu Pak Ustadz, musuh tempat saya nih belum kaligrafi misalnya nih. Boleh Pak Ustadz, kapan-kapan saya ajak tempat saya. Nah, itu namanya termasuk diantaranya adalah bahwasanya silaturahim memberikan keberkahan rezeki. Karena itu kita bisa mendapat rezeki atau pekerjaan dimanapun harus ada sambung silaturahim kita kepada orang lain. Kita tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di pabrik misalnya kalau kita tidak berkunjung ke tempat pabrik yang akan kita kerja, kalau kita tidak menjalin hubungan kepada relasi yang ada di dalamnya, kalau kita tidak menyambung hubungan kepada pengurus atau petugas atau yang membawai apa yang di tempat kita akan kerja tersebut. Oleh karena itu, dengan silaturahim akan memberikan kelapangan rezeki dan panjang umur kepada kita semuanya. Amin. Hadis ini memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada kita bahwa silaturahim bukan hanya amalan sosial, tetapi mendatangkan keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat, dilapangkan, dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makna daripada halal bihalal pada siang hari ini adalah merupakan suatu tradisi di negeri kita, di bangsa kita, di lingkungan kita yang berakar pada nilai-nilai Islam, yaitu tadi nilai-nilai tali silaturahim yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita saling memaafkan, saling menghapus rasa dendam dalam diri kita. Kalau kita ada kesalahan dikit sama keluarga kita, sama tetangga kita misalnya, atau teman kita, famili kita, jauhkanlah diri kita daripada sifat rasa iri, dengki, dendam dan seterusnya, agar diri kita itu menjadi manusia yang benar-benar diakui Allah, menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan juga menjalin kembali ikatan hati yang selama ini mungkin dengan ketersinggungan sedikit atau apapun yang menjadikan retaknya hubungan kita menjadi akan tersambung kembali dengan adanya silaturahim, dengan adanya halal bihalal tersebut, saling menghalalkan daripada apa-apa yang menjadikan retaknya hubungan kita antara sama kita. Amin. Melalui selanjutnya, halal bihalal juga menumbuhkan rasa kebersamaan dalam komunitas atau paguyuban kita. Tentu sudah barang tentu selama ini paguyuban yang sudah berumur sekian tahun Pak ya, dengan tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwasanya paguyuban ini adalah untuk membangun rasa kebersamaan kita sesama kita, terlebih kepada yang sekarang ini yang masih muda-muda, yang baru mungkin ada yang baru bergabung ya, semuanya itu agar di antara kita selalu kompak di dalam membangun paguyuban ini. Karena ternyata memang kalau kita tengok daripada visi misi daripada paguyuban ini, dari arisan yang 1.000 tadi ya, tadi saya dengar visi misi dari Ibu Admin tadi, yang 100.000 itu Pak, ada uang apa namanya, uang kebersamaan, ada uang untuk pembangunan, ada uang untuk anak yatim. Nah itu sangat bagus sekali. Jadi walaupun kelihatannya kecil 100.000, tapi ada nilai di situ, dan nilai itu pun juga ada banyak nilainya, kemanfaatan dan nilai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena membantu anak yatim yang di kampung sana misalnya, kemudian kita membantu saudara-saudara kita yang saat ini mungkin diberikan ujian oleh Allah sakit misalnya, kita berikan bantuan kepada mereka walaupun kecil nilainya, tapi itu dapat memberikan rasa
tersendiri dalam hati saudara kita yang sakit tersebut dan bisa bermanfaat untuk keluarganya. Yang selanjutnya, halal bihalal juga menghapus prasangka dan memperkuat ukhuwah atau persaudaraan, membangun kembali komunikasi yang mungkin selama ini renggang di antara kita. Karena sesungguhnya perpecahan adalah celah bagi setan, sedangkan persatuan adalah kekuatan umat atau kekuatan iman. Maka dari itu, kalau ada di antara saudara kita mungkin kalah hubungan kemudian menjadikan mereka saling bertengkar, kita harus bisa bagaimana caranya kita mempersatukan mereka agar semuanya itu menjadi keluarga yang harmonis, baik keluarga dalam hubungan berumah tangga maupun bertetangga. Rasulullah SAW bersabda, la tadakhulu wa la tanafaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Demikian Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itulah inti diantaranya tujuan kita mengadakan halal bihalal dan juga silaturahmi. Semua itu adalah nilai-nilai daripada syariat ajaran agama Islam yang kita ikuti, yang kita anut. Insya Allah bila semua itu kita lakukan, kita akan diselamatkan dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma Amin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk ada di situ kisah ilustratif bisa dibaca masing-masing ya. Jadikan panutan untuk kita, jadikan ikrar untuk kita, supaya kita senantiasa dalam genggaman pada agama Allah dan kita senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, di samping kita menjaga tali silaturahim dalam kita membangun kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, kita kewajiban paling utama, ujung pokoknya adalah kita sebagai muslim jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Karena itu sholat adalah merupakan fondasi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang beragama. As-sholatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sama dengan ia membangun agamanya, membangun dirinya dengan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sama dengan dia merubuhkan agama atau merubuhkan dirinya karena dia tidak menjalankan syariat agama. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan iman kita, kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu untuk menjelaskan apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita selamat di dunia wa dunya hatal akhirah, selamat di dunia, selamat dalam beragama, dan selamat nanti di hari yaumul qiyamah digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya terakhir secara pribadi maupun keluarga, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini dalam bergaul dalam paguyuban ini ada tutur kata kami, perilaku kami, ucapan kami yang kurang baik atau ada yang menyakiti hati Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya sama keluarga saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga sudah maafkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadana wa yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.